Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 452. Anda harus memiliki 3 panjang dan 2 pendek, saya akan merasa tertekan. Kalau aku tidak salah, itu karena kakaknya ada di tangan orang itu. Lin Yu di belakang Han Bing tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Karena Xiaozi tidak dibawa pergi oleh Rose, dia mungkin dibawa pergi oleh orang lain. Dan satu-satunya hal di dunia yang bisa ditukar dengan Rose adalah Xiaozi, satu-satunya kerabat. Ya, kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Rose tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Yu, matanya penuh kesedihan. Dalam hatinya, Xiaozi lebih baik dari segalanya untuknya, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya, dia tidak akan ragu. Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka jelas tersentuh oleh Rose, dan mereka tidak lagi merasa bahwa dia adalah iblis wanita yang ganas. Lagi pula, di mana seseorang yang bisa menyelamatkan saudaranya dengan hidupnya sendiri menjadi buruk. Han Bing hanya menghela nafas sedikit, ia merasa bahwa Rose agak menyedihkan entah kenapa. Ternyata Rose hanyalah orang miskin yang nasibnya ada di tangan orang lain. Apa yang kau selamatkan aku tadi malam, bukankah kau membocorkan angin? Rose mengepalkan tinjunya dengan erat, dan bertanya pada Han Bing dengan gugup. Tidak, Han Bing mengangguk, lalu kembali menatap Lin Yu, dan berkata, Mayor, dia memintaku tadi malam untuk tidak membocorkan berita itu. Aku juga telah menyatukan semua orang yang terlibat dalam misi, biarkan mereka berkata membunuhmu. Saat Lin Yu menyuruh Han Bing melakukan ini tadi malam, Han Bing tidak mengetahui maksud Lin Yu. Sekarang dia akhirnya mengerti, ternyata Lin Yu yang akan melindungi Xiaozi. Ketika Rose mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas, mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, aku berutang cinta padamu lagi kali ini. Aku harus mengatakan bahwa pikiranmu benar-benar luar biasa. Ini semakin mengesankan. Setelah beberapa kali berhubungan dengan Lin Yu, dia menemukan bahwa Lin Yu tidak hanya kuat dalam kekuatan dan sangat baik dalam keterampilan medis, tetapi juga sangat teliti dalam pikiran, sangat berani dan strategis. Melihat penampilannya yang aneh, Jiang Yan mengerutkan kening, dan tanpa sadar menyeret Lin Yu ke dalam pelukannya, menatap Rose dengan wajah dingin. Kalau begitu kau bisa memberitahuku sekarang, siapa sebenarnya pembunuh mesum yang menghasutmu? Han Bing dengan penuh semangat bertanya pada Rose. Rose menatapnya, lalu memutar matanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, iya. Han Bing tersenyum mendengar ini, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan penuh semangat, cepat, siapa orang itu? Setelah mengetahui bahwa Rose bukanlah pembunuh sesat yang membunuh kedua rekannya, dia merasa sangat tersesat dan bingung di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan segera mengetahui identitas pembunuh sesat dari Rose segera. Aku berjanji untuk memberitahumu, tapi tidak sekarang. Rose menoleh, melihat ke langit-langit, dan berkata dengan ringan, aku ingin kamu berjanji padaku dulu. Aku menginterogasi kamu, bukan tawar-menawar denganmu. Alis tipis Han Bing tiba-tiba mengerutkan kening, wajahnya memerah karena kesal, lalu dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan meletakkannya di atas kepala Rose. Dengan dingin mengancam, terserah Anda untuk membantu penjahat. Kemarin, tadi malam saya membunuh agen khusus dari Departemen Intelijen Militer, dan saya dapat membunuh Anda segera. Jika Anda kenal, beritahu dia secepatnya. Orang-orang di sekitar tidak bisa membantu tetapi ekspresi mereka berubah ketika mereka melihatnya, tetapi tidak ada yang berani berbicara, mengetahui bahwa Han Bing menakuti Rose. Kalau begitu, tembak. Rose berkata dengan acuh tak acuh, bunuh aku, bagaimanapun juga, aku seharusnya mati tadi malam.
Kamu. Han Bing tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, dan berkata dengan marah, "Oke, kalau begitu katakan padaku, apa syaratmu? Selama itu masih dalam lingkup hukum, aku bisa mempertimbangkan untuk menyetujuimu. Kamu tidak punya ruang untuk pertimbangan, kamu hanya bisa berjanji padaku." Ross berkata dengan dingin, "Aku akan memberitahumu hanya jika kamu berjanji padaku." "Oke, kalau begitu katakan." Han Bing mengertakkan gigi sedikit. Dia telah berurusan dengan penjahat selama bertahun-tahun di Departemen Intelijen Militer, dan tidak pernah bertemu dengan tersangka yang membuatnya gila. Lagi pula, orang seperti ini yang tidak takut mati, kemanapun dia pergi, orang lain akan membawanya. Ross tampak sangat gembira saat mendengar ini, dan segera menoleh ke Han Bing, menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, "Aku ingin kamu memastikan keselamatan saudaraku, selalu." Han Bing tampak senang saat mendengar ini, dia memikirkan apa yang salah, langsung mengangguk, dan buru-buru berkata, "Jangan khawatir, aku berjanji, kita harus melindungi keselamatan saudaramu, maka kamu harus cepat dan menempatkan pembunuh sesat. Katakan padaku identitas aslinya, ketika kita membunuhnya, maka kamu dan saudaramu akan sepenuhnya aman mulai sekarang. Biarpun aku memberitahumu, kamu mungkin tidak bisa menangkapnya." Ross menghela nafas pelan, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Jika kamu tidak memberitahu kami, bagaimana kamu tahu kami tidak akan menangkapnya?" Han Bing mengerutkan kening kesal, "Lagi pula, bukankah kita masih memiliki Mayor He Jiarong dan He? Kamu melihat keahliannya tadi malam." Tiba. Mendengar ini, Ross menoleh dan menatap Lin Yu, tersenyum ringan, dan berteriak, "Hei, saudara, bisakah kamu berjanji padaku, bukankah kamu mengikuti aku dalam masalah ini?" "Tidak." Lin Yu memotongnya tanpa ragu-ragu. Dia membenci pembunuh mesum ini sekarang, dan sangat ingin membunuhnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa mundur? "Tapi, kalau kamu punya panjang dan dua pendek, aku akan merasa tertekan," ucap Ross dengan sekejap mata, meski nadanya sedikit sembrono, tapi dengan sedikit keseriusan. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, tetapi dia tidak bisa menahan untuk sedikit berhati-hati di dalam hatinya. Ross telah melihat keahliannya, dan bahkan mengatakan itu, menunjukkan bahwa keterampilan pembunuh sesat tidak harus di bawahnya. Dan dia ingat dalang yang membuat Ross gemetar ketika dia menekan Ross terakhir kali. Dia tidak bisa berhenti berpikir, apakah pembunuh mesum ini benar-benar orang yang sama dengan dalang insiden Hotel Victoria? "Oke, sekarang kamu bisa tahu siapa dia." Han Bing mendesak Ross lagi. Sudah kubilang tidak apa-apa, tapi premisnya adalah kamu harus memastikan keselamatan pribadi kakakku." Ross melirik Han Bing dan berkata dengan ringan, "Sampai sekarang, aku belum melihat adikku." "Oke, kalau begitu aku akan mengatur seseorang untuk menyelamatkan saudaramu sekarang." Han Bing segera mengangguk, mengetahui bahwa prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan para sandera, dan buru-buru bertanya, "Adikmu sekarang di penjara di sana, tahukah kamu?" "Aku tidak tahu." Ross dengan lembut menggelengkan kepalanya, dengan sedikit nada khawatir di nadanya, dan perlahan berkata, "Awalnya, seperti yang telah disepakati, jika aku mati untuknya tadi malam, dia akan mengirim seseorang untuk mengirim adikku hari ini kembali ke panti asuhan. Inilah mengapa dia meminta Lin Yu untuk menjemput kakaknya dari panti asuhan hari ini ketika dia sekarat tadi malam." "Hebat." Han Bing tersenyum dan berkata buru-buru, "Kalau begitu aku akan merilis berita bahwa kamu telah dibunuh oleh kami sekarang, dan saudaramu akan segera dikirim kembali." Ross mengangguk dengan penuh semangat. Han Bing buru-buru bangun dan berkata pada Tan Kai, cepat laksanakan. Juga, kirim seseorang untuk menatap panti asuhan. Perhatikan, mereka harus disembunyikan, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh bertindak gegabah." "Iya." Tan Kai berjanji,
berbalik dan berlari keluar, dan memulai panggilan telepon. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Rose menatap borgol di pergelangan tangannya dan berkata, aku sedikit lapar dan ingin makan. Han Bing tidak menolak, dan mengeluarkan kunci untuk membantunya membuka borgol. Kemudian Ye Qingmei mengambil sarapan yang dibeli Jiang Yan dan menyerahkannya ke Mawar, menginjak Jiang Yan dengan marah, wajahnya tertutup es, dalam kesan bahwa dia telah tumbuh dewasa dan tidak pernah begitu marah oleh seorang wanita. Lin Yu terus berusaha menyenangkannya dan membiarkan dia menunjukkan dirinya, bagaimanapun juga, itu semua untuk bekerja bersama. Saat hampir tengah hari, Rose bertanya pada Han Bing, bagaimana kabarnya, apakah ada kabar dari panti asuhan? Jika ada berita, mereka harus memberitahuku. Han Bing merasa sedikit curiga, dan kemudian meminta Tan Kai untuk menelepon dan bertanya, tetapi Tan Kai kembali dengan cepat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku berkata bahwa aku tidak melihat orang asing, juga tidak menemukan siapapun yang menjadi yatim piatu. Kirim anak-anak ke halaman. Aneh, kata Han Bing dengan kebingungan, tapi beritanya memang sudah dirilis. Tentunya dia tidak bisa mendapatkan beritanya terlalu lambat, bukan? Apakah kamu mengirim seseorang ke pintu depan panti asuhan untuk menatap? Rose tiba-tiba bertanya. Apakah panti asuhan itu masih memiliki pintu belakang? Han Bing bertanya-tanya. Ya, ada pintu belakang samping yang sangat tidak mencolok. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin dia takut ketahuan, jadi dia menyuruh Xiaozi masuk dari pintu belakang. Kata Rose buru-buru, wajahnya penuh kegembiraan. Baiklah, biarkan aku memberitahumu, ayo pergi ke panti asuhan bersama. Jika Xiaozi kembali, aku akan memberitahumu siapa orang itu sekarang juga. Han Bing ragu-ragu sedikit ketika mendengar ini, lalu memicingkan mata ke arah Rose, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak akan melakukan trik apapun lagi? Dia tahu bahwa begitu dia keluar, Rose memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, dan ketika dia sampai di panti asuhan, dia mungkin mengambil anak-anak sebagai sandera dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, hal seperti ini pernah dilakukan Rose sebelumnya. Bagaimana aku bisa bermain trik? Aku akan menemui saudaraku. Rose berkedip dan berkata dengan bingung. Mungkin kakakmu tidak diculik sama sekali. Han Bing berkata dengan dingin, mungkin itu karanganmu sama sekali. Lagi pula, bukan kamu yang mengatakan ini dari awal. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.